Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Demus Tanuek. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membahas satu tema yang sangat menarik, khususnya tentang bahasa roh atau berjingkrak-jingkrak merupakan ciri kepenuhan Roh Kudus atau justru tanda kerasukan setan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahasa roh yang dimaksud adalah sikira-baraba, sandalawas, dan sebagainya. Di kalangan umat Kristen ada pandangan yang mengatakan bahwa orang yang berbahasa roh, pakai sandalawas, sikira-baraba, syalalalala, dan sebagainya, dan kemudian mereka berdoa sambil menangis, berjingkrak-jingkrak, kejang-kejang, adalah bukti bahwa mereka kepenuhan Roh Kudus. Hal ini tentunya sangatlah tidak tepat dan sungguh tidak benar. Sikira-baraba, sandalawas, dan bahasa-bahasa roh lainnya yang mereka klaim adalah bahasa roh, itu bukanlah bahasa roh. Kadang-kadang kita melihat seorang pendeta kemudian meniup seperti desis ular, dan muncul suara syalalala, laba-laba, kemudian lalahagal, dan seterusnya. Saya pastikan itu adalah bahasa roh palsu dan tidak kepenuhan Roh Kudus, tetapi justru kerasukan setan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjut dalam pembahasan ini, baiknya mari kita simak video berikut ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam video ini jelas kita melihat bahwa di sebuah gereja seorang pendeta mengucapkan bahasa roh kemudian meniup-niup, dan orang-orang yang disentuhnya atau yang ditiup itu tiba-tiba menjadi kejang-kejang seperti orang gila dan jatuh terkapar. Kita melihat di situ bukannya ketertiban yang terjadi, justru kekacauan. Dan orang di luar ketika masuk di dalam gereja itu, dalam tanda kutip orang yang tidak tahu, mereka akan mengatakan bahwa orang yang ada dalam gereja itu kerasukan setan dan bahkan gila.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi kenyataannya di kalangan gereja-gereja tertentu ada hal yang demikian, dan mereka beranggapan bahwa hal itu merupakan kepenuhan Roh Kudus, dan tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka mengalami hal yang demikian. Mereka berjingkrak-jingkrak, mereka kejang-kejang, dan mereka menangis, serta mereka jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa sebenarnya ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, taat pada Tuhan. Roh Kudus memimpin kita untuk menaati Tuhan dan menjadikan kita bijaksana serta berhikmat. Jadi ciri pertama, ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dan hidupnya berhikmat dan bijaksana. Karena apa? Karena dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan untuk semakin mengerti dan memahami Tuhan, mengerti dan memahami kehendak firman-Nya, dan itulah bukti bahwa kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda bahwa saya dipenuhi oleh Roh Kudus bukan berarti saya menangis, kemudian saya berjingkrak-jingkrak. Tidak. Tetapi tanda pertama, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percayai Dia sebagai Tuhan kita, maka Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kita, memimpin kita untuk taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Tanda yang kedua adalah hidup kudus. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus memampukan kita, menuntun kita, dan membuat kita, hati kita, hidup kita mengarah kepada hidup yang kudus, hidup yang suci, berusaha menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, dan justru hidup di dalam kesucian dan kekudusan, sebagaimana yang firman Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus tinggal diam di dalam hidupnya, akan nyata dalam kehidupannya bagaimana ia hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Oleh Roh Kudus dia mengerti firman Tuhan, sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang suka akan kesucian hidup, suka akan kekudusan hidup. Ini bisa kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya telah dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hati dan kehidupan saya adalah mengarah kepada kekudusan sebagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Jadi bukan berjingkrak-jingkrak, berbahasa roh, syalalala, sendalawas, dan lain sebagainya. Tetapi hati yang mau taat kepada Tuhan, hati dan hidup yang suci serta kudus di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga adalah tanda bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berani memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Petrus sebelum mereka menerima Roh Kudus itu di Yerusalem, Petrus begitu takut ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, dan orang-orang mengatakan kepada Petrus bahwa dia ini adalah salah satu pengikut daripada Tuhan Yesus. Petrus berkata, saya tidak mengenal Tuhan Yesus.
Tetapi berbeda sekali ketika Roh Kudus turun memenuhi para rasul, maka Petrus berani memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Bahkan sekalipun nyawa taruhannya, dia rela mati. Dan kita tahu bagaimana Petrus mati disalib secara terbalik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, tanda ketiga adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berani memberitakan Injil. Karena melalui Injil di situ Kristus dimuliakan, bahwa Yesus telah mati dan bangkit serta menyediakan hidup yang kekal kepada setiap mereka yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanda yang terakhir atau yang keempat adalah menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda-tanda yang keempat adalah menghasilkan buah-buah roh. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 20. Mari sama-sama kita lihat Matius pasal 7 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks daripada firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau ingatkan kepada kita semua bahwa setiap orang yang betul-betul murid Tuhan adalah ketika kita melihat kehidupan mereka, kehidupan yang berbuah-buah roh, bukan dari tanda-tanda mujizat dan lain-lain sebagainya. Ya. Bahkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tanda terakhir bahwa kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita memiliki sikap-sikap yang demikian. Karakter hidup yang penuh kasih, karakter hidup yang senantiasa bersukacita di dalam segala situasi, karakter hidup yang selalu membawa damai sejahtera dimanapun dia berada, karakter hidup yang selalu menyatakan kesabaran di tengah-tengah tekanan, penderitaan, dan ancaman sekalipun. Karakter hidup yang selalu memancarkan kemurahan. Karakter hidup yang selalu memancarkan kebaikan, kesetiaan, serta kelemah lembutan dimanapun dia berada dan apapun yang dihadapi. Serta karakter hidup yang mampu menguasai diri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita simpulkan bahwa sesungguhnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan berarti ketika dia datang ke gereja, kemudian dia berdoa, dia menangis-nangis, dia berjingkrak-jingkrak, dan dia berbahasa roh serta kecang-kecang, dan pendeta seperti bersiul dan mengucapkan bahasa roh yang sandala-sandala sikira baraba dan lain sebagainya. Bukan. Justru menurut pendapat saya, ketika orang yang mengalami hal yang demikian, dia sedang kerasukan setan. Bahkan ada beberapa pendapat dari beberapa teolog mengatakan sandalawa sikira baraba dan lain sebagainya itu adalah bahasa di Afrika Selatan khususnya, dan itu adalah mantra-mantra untuk memanggil setan. Bapak Ibu bisa searching di internet, ada. Ini sesuatu hal yang sangat menyesatkan. Oleh karena itu berhati-hatilah supaya saudara tidak tersesat. Ingat, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita taat kepada Tuhan, kita hidup kudus, kita mencintai firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita berani memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga,
menyediakan tempat buat saya dan saudara. Tanda terakhir adalah hidup kita dipenuhi oleh buah-buah Roh Kudus. Kiranya melalui firman Tuhan kita senantiasa diberkati, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.